Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah perjalanan Pak Zaki ke Sukabumi dan bersama saya akan mewawancara tokoh. Nah, ini di samping saya dan Pak Zaki sudah ada salah satu tokoh. Mungkin bisa diperkenalkan Pak Zaki. Baik. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di samping saya ini ada tokoh fenomenal ya yang sudah pengalamannya cukup banyak sekali dan memang berpikir jauh ke depan dari sejak muda, masa produktif sampai hari ini. Terus berpikir bagaimana memajukan bangsa ini, wabil khusus Sukabumi. Jadi saya beserta Haji Ripai, ya, tokoh Sukabumi. Silahkan seperti itu Pak Haji. Oke, Pak Haji Ripai ini kalau boleh tahu dulunya penggerak partai atau tokoh masyarakat independen seperti apa? Pak, Lebih banyak independen lah. lebih banyak independen. Saya sejak muda itu mendirikan himpunan mahasiswa Sukabumi di sini. Kemudian dulu itu Himasi itu menggabungkan mahasiswa Jakarta sama Bandung ya. Sehingga untuk berkegiatan di Sukabumi, salah satu itunya adalah bagaimana memikirkan Sukabumi ketika itu dari awal. Kita ada beberapa kegiatan. Kemudian belakangan juga ketika ada namanya forum komunikasi orang Sukabumi, saya juga terus bergabung. Jadi ketika itu ada sekelompok orang Sukabumi yang tinggal di Jakarta atau di Bandung yang selalu memperhatikan masalah-masalah Sukabumi ini. Dan ketika itu kan Sukabumi daerah paling miskin ya, di Jawa Barat itu paling miskin ya. Kita coba untuk memikirkan itu dan ketika itu kita memberikan banyak masukan pada pemerintah ketika itu. Oke, jadi lebih kepada organisasi kemasyarakatan Pak ya. Dulu himpunan mahasiswa Sukabumi, Himasi itu masih muda berarti Pak, masih atau sudah? Masih kuliah. Oh, sejak masih kuliah. Sama teman-teman itu. Oke, sampai dengan kalau forum orang Sukabumi itu forum komunikasi orang Sukabumi itu Ketika mereka sudah menjadi para pejabat atau pengusaha di Sukabumi. kalau Bapak sendiri pengusaha. Iya, gabung sama pengusaha lah di Jakarta. Lebih lama di Jakarta. Jadi lebih kepada mungkin memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan gitu. Di luar berarti Pak ya. Di luar pemerintahan. Iya. Mungkin aksi nyatanya sendiri seperti apa Pak? Karena ini saya kan masih relatif muda ya. Pada waktu itu mungkin belum tahu, belum ada mungkin Pak. Ya biasanya kita memberikan masukan-masukan pada bupati, wali kota, atau pernah juga ada satu kegiatan kita mencoba di bidang-bidang apa yang bisa dibantu gitu pemerintah, bukan hanya pemikiran. Misalnya ketika itu kita mengumpulkan dana untuk menyumbangkan alat-alat kesehatan di rumah sakit. Kemudian untuk pemikiran kita pernah mengorganisir mendatangkan Bung Sadino waktu itu untuk bicara dengan masyarakat Sukabumi. Untuk kegiatan sosial, untuk himpunan masyarakat Sukabumi itu dulu mengadakan kegiatan untuk pencarian dana, pernah menyelenggarakan kegiatan dengan Tuki Puspa ya, sehingga terkumpul dana dan kita berikan sumbangan sedikit banyak ke lembaga yatim seperti itulah. Bagaimana sejak mahasiswa ada kegiatan dan memperhatikan masalah-masalah Di Sukabumi. Jadi mungkin mengembangkan Sukabumi lah ya supaya tidak tertinggal gitu. Kalau Pak Zaki mungkin sedikit banyak tahu kiprah Pak Ripai. Ya, saya justru gini. Kita sih bicara realistis dan data. Saya pertama kali bersama-sama itu tahun
96, 97, 98. Dan beliau adalah yang mendorong saya untuk, ya salah satu yang mendorong saya untuk Alpindo ini besar. Waktu itu pembelian mesin dari Astra, Toyota Astra Motor, Toyota Astra, ya Toyota Astra Motor. Jadi membeli itu Pak Haji Ripai, sehingga pada waktu itu PT Alpindo Mitra Baja memiliki mesin yang paling besar di Kabupaten Sukabumi. Itu Pak beliau ya. Yang kedua yang saya tahu juga induk yang asalnya tidak produktif menjadi produktif. Kemudian tentu saja ada talenta di kala muda, ya. Tapi saya berbicara ke depan. Di usia hari ini yang sebetulnya para pejabat itu sudah pada pensiun semuanya, ya, teman-temannya Pak Haji udah pada pensiun semua, tapi masih manggil, Ayep sini, Ayep Jaki sini, ya. Nah, masih kita berbicara mendiskusikan bagaimana sih Sukabumi ini jadi Singapura, Sukabumi ini jadi Malaysia, gitu ya. Bagaimana Sukabumi itu bisa produktif? Kita berpikir, ya saya suka berseloroh, ya. Kita hidup ini bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk anak kita saja, keluarga kita. Mari kita sedikit loncat berpikir bahwa kita hidup untuk lingkungan kita, untuk masyarakat. Ya, kita uji coba di sini. Makanya pada kesempatan ini saya mohon doa restu nih Pak Haji. Ayep Jaki ya bicaranya ini bicara baik ini harus di Senayan. Bicara kebenaran dan bicara program di Senayan. Tapi kalau saya bicara di warung kopi jadi nggak ada dampaknya. Sebetulnya mohon izin saya akan mencalonkan diri Pak Haji, ya, dukungannya. Saya kira gitu Pak. Oke. Jadi gini, Pak Haji ini punya satu berpikir yang ke depan di usia sekarang. Kalau dulu sejak mahasiswa ya, saya ya jelas di mahasiswa dan lain sebagainya, karena dia mau menata hidup masih panjang. Kalau Pak Haji kan udah selesai, kira-kira begitu. Tapi masih berpikir ke depan itu Pak Dika, ya. Oke, menarik ini Pak. Mungkin tadi Pak Jaki juga sudah memaparkan tekadnya untuk maju menjadi calon legislatif. Ngomongnya di Senayan supaya memang ilmiah seperti itu. Kalau memang benar ya pasti diterima. Nah, kira-kira komentarnya dari Bapak yang tahu kecilnya Pak Jaki, yang tahu mudanya Pak Jaki, gimana nih Pak Jaki nyalon gitu Pak? Iya, itu saya kira itu langkah yang baik, ya. Dan saya yakin karena Pak Jaki ini sebagai pengusaha dan kemudian bergaul di masyarakat dengan organisasinya, sedikit atau lebih banyak tahu barangkali masalah-masalah masyarakat daripada yang bukan orang Sukabumi. Pak Ayep ini sudah orang Sukabumi, kemudian berkiprah dalam bidang usaha di Sukabumi, menggerakkan, mengajak masyarakat Sukabumi untuk lebih maju, itu lebih bagus, pasti insya Allah lebih bagus daripada bukan orang Sukabumi yang tidak tahu masalah-masalah Sukabumi ini. Jadi saya optimis kalau berhasil itu akan banyak manfaatnya untuk daerah Sukabumi. Bapak sendiri mendukung Pak? Sepanjang siapapun akan saya dukung, sepanjang niatnya seperti itu dan tidak berubah gitu. Biasanya masalahnya banyak sekali yang ketika belum jadi gitu, niatnya sudah bagus, tapi kemudian dalam perjalanan niatnya berubah. Jadi saya berdoa berhasil, tapi juga konsisten. Niatnya tidak berubah gitu. Itu yang disebut konsisten. Ya, biasanya seperti itu. Amin. Iya. Saya yakin Pak Ayep, insya Allah istiqomah dalam menjalankan niat itu. Amin. Jadi tadi itu, yang pertama keuntungannya kalau Sukabumi diwakili oleh orang Sukabumi sendiri, apalagi pengusaha Sukabumi, apalagi aktivitas, barangkali masalah-masalah Sukabumi itu bisa diangkat dengan lebih efektif. Sekarang dari 6 anggota DPRD di Sukabumi itu ada yang sudah berkali-kali jadi kan, Betul. tapi kebanyakan itu bukan orang Sukabumi.
Nah itu, sehingga tidak bisa menghayati masalah-masalah di Sukabumi. Saya yakin lah kalau dulu waktu saya ikut mensukseskan AR jadi gubernur waktu periode pertama ya, orang Sukabumi itu saya ikut membantu dia dengan satu tema aja pada teman-teman di Sukabumi ini. Tidak ada orang Sukabumi jadi gubernur gitu. Sejak sekian puluh tahun nggak pernah ada itu gubernur orang Sukabumi. Ternyata itu cukup meyakinkan gitu. Sehingga kan akhir terpilih dengan suara itu yang besar di Sukabumi, dan itu tidak mudah lah ya. Jadi saya yakin Ya. Karena Pak Ayep Zaki ini tahu persis masalah Sukabumi, sehingga bisa menyarankan kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan Sukabumi. Oke, terima kasih. Itu dia mungkin sekelumit ya tanggapan dari tokoh yang sangat peduli terhadap Sukabumi. Jadi Safari Pak Zaki ini memang nanti ke depannya untuk mengenalkan tokoh-tokoh. Ya saya sendiri misalkan, mohon maaf Pak, kurang tahu ya gitu. Dan Pak Zaki ya jauh lebih tahu lah seperti itu. Jadi dalam rangka memperkenalkan tokoh-tokoh, kemudian mencari restu lah, meminta restu juga, karena seperti Bapak ini yang berjuang untuk Sukabumi juga punya penilaian terhadap Pak Zaki yang seperti tadi disampaikan. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Pak Zaki terakhir ada. Ya, jadi saya juga melalui podcast ini, saya juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Sukabumi untuk membangun bersama-sama. Kita bisa berdiskusi, kita bisa mendesain satu program yang basis program ini adalah regulasi pemerintah, ya. Jadi bukan basis program yang kita meminta sesuatu kepada pemerintah daerah, tapi mari kita bangun Sukabumi dengan basis regulasi yang sudah dibikin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena dengan itu aja sudah cukup sebetulnya, sudah cukup regulasi yang ada ini. Tapi mari kita berpikir, berdiskusi, dan mendesain, setelah itu kita menjalankan. Memang di sini forum komunikasi dua bangsa. Kalau tadi ada forum orang Sukabumi, ini forum komunikasi dua bangsa ya, untuk Indonesia. Ya, sudah memulai kita, yaitu dengan pelatihan cukur, pelatihan refleksi. Nah, saya melatih cukur dan refleksi ini bukan kepada kompetensi seseorang ini harus ahli di bidang cukur dan refleksi, tapi akan digiring supaya orang ini setelah dia punya kompetensi di situ untuk menjadi wirausahawan, untuk jadi pengusaha di bidang cukur refleksi, begitu juga di bidang peternakan maupun pertanian. Itu sudah kita kerjakan dan ikuti terus ya, ikuti terus. Kiprah Kang Ayep Zaki. Kiprah Forum Komunikasi Dua Bangsa yang didukung oleh tokoh senior fenomenal. Terakhir mungkin ada pesan atau harapan yang ingin dititipkan ke Pak Zaki ini Pak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu untuk terpilih itu ada digariskan strategi yang efektif gitu untuk keterpilihan itu. Itu memerlukan kerja-kerja yang luar biasa, yang harus bernapas panjang gitu, Ya. Dan yang kedua tentu saja begitu terpilih istiqomah gitu pada komitmen. Amin, pasti. Jadi itu teman-teman, ini sekali lagi adalah konten Safari Pak Ayep Zaki ya, bersama tokoh-tokoh di Sukabumi. Mohon maaf Pak kalau ada kata-kata dan pertanyaan-pertanyaan saya yang menyinggung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.